Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izatun Nikmah, nomor absen 14, kelas 11 MIPA 1. Tragedi bom Bali 2002 dan 2005. Deskripsi singkat. Bom Bali merupakan aksi terorisme yang termasuk dalam salah satu kasus pelanggaran HAM berat. Aksi pengeboman ini terjadi 2 kali. Bom Bali terjadi pada 12 Oktober 2002 dan terjadi pada 1 Oktober 2002. Bom Bali 1 meledak di Kuta dan menyebabkan 202 orang tewas serta 209 luka-luka. Pada bom Bali 2 terdapat 3 buah bom yang meledak, yakni 1 di Kuta dan 2 di Jimbaran. Tragedi kedua ini menewaskan 23 orang yang termasuk 4 wisatawan asing dan 3 pelaku serta 196 orang luka-luka. Analisis artikel. Ketenangan Sabtu malam di kawasan Kuta dan Denpasar terkoyak akibat meledaknya 3 buah bom yang mengguncang Pulau Dewata. Rentetan bom tersebut terjadi pada 12 Oktober 2002 sekitar pukul 23.15. Ledakan pertama dan kedua terjadi 5 meter di depan diskotek Sari Club di Jalan Legian Kota. Sesaat setelah ledakan pertama, sebuah bom kembali meledak di diskotek Padi yang terletak di seberang Sari Club. Akibat dari ledakan beruntun ini, baik Sari Club, diskotek Padis, dan bangunan Panin Bank yang terletak persis di depan Sari Club terbakar. Selain itu, puluhan bangunan yang berada di radius 10 hingga 20-an meter dari lokasi rusak berat. Adapun kaca-kaca hotel, toko, maupun tempat hiburan lainnya tak luput dari kerusakan. Kemudian, sesaat setelah itu, ledakan ketiga terjadi sekitar 100 meter dari kantor konsulat Amerika Serikat di daerah Renon dan Pasar Bali. Kuatnya ledakan di ketiga tempat tersebut menyisakan lubang selebar 4-4,5 meter dengan kedalaman 80 cm. Kejadian ini merenggut nyawa 202 orang yang saat itu berada di lokasi kejadian. Korban mayoritas merupakan warga negara Australia. Kepala Kepolisian RI Jenderal Dai Bahtiar saat itu mengatakan lokasi ledakan di Jalan Legian pada hari yang sama dikunjungi oleh Presiden Megawati Soekarno Putri dan pejabat tinggi negara lainnya. Kejadian bom pada 12 Oktober 2002 tersebut tak hanya terjadi di Bali. Beberapa saat sebelumnya, sebuah bom rakitan meledak pada Sabtu petang pukul 18.50 di pintu gerbang masuk kantor konsulat jenderal Filipina di Jalan Tikal, Kelurahan Tikala Ares, lingkungan 1, Manado. Peristiwa tersebut tidak memakan korban jiwa. Meskipun begitu, daun pintu besi kantor konjen Filipina dikabarkan terlempar sekitar 4 meter dari tempatnya. Serangan bom di beberapa tempat di Bali dinyatakan terkait dengan organisasi Al-Qaeda. Konsul Jenderal Amerika Serikat di Surabaya, Phillips L. Anweiler mengatakan pihaknya melihat adanya tanda-tanda nyata tentang kaitan aksi teror dengan jaringan tersebut. Apa yang terjadi di Bali merupakan kegiatan teroris meskipun kami belum tahu persis siapa pelakunya. Namun kami melihat ada tanda-tanda cukup nyata tentang kaitan peristiwa itu dengan jaringan Al-Qaeda, ujar Anweiler. Dalam pengejaran terhadap tersangka, polisi berhasil menangkap Amrozi bin Nur Hashim yang didakwa hukuman mati. Fakta di persidangan menyatakan
bahwa para pelaku diyakini merupakan anggota Jamaah Islamiyah. Kemudian polisi juga menangkap Imam Samudra alias Abdul Aziz. Sama seperti Amrozi, Imam Samudra juga dijatuhi hukuman mati. Keempat dakwaan primer tersebut adalah 2 dakwaan dalam perkara peledakan bom Bali dan 2 dakwaan lain dalam perkara peledakan bom malam Natal. Selain itu, pelaku lain yang terlibat dalam tragedi ini adalah Ali Gufron bin Nur Hashim alias Muklas, seperti dikutip dari harian Kompas 3 Oktober 2003. Adapun tersangka lain seperti Ali Imron bin Nur Hashim alias Ali divonis penjara seumur hidup. Vonis serupa juga diterima oleh Mubarak alias Utomo Pamungkas dan Suranto Abdul Goni alias Sumar alias Wayan. Sementara tersangka lain, Dulmatin, tewas dalam pengepungan di Pamulang, Tangerang Selatan. Adapun teroris yang paling dicari yakni Dr. Azahari bin Husin atau yang sering disebut sebagai The Demolition Man, tewas pada 2005. Saran, di mana kita harus saling menghargai sesama manusia. Adanya kerjasama menyeluruh antara aparat, baik TNI maupun Polri, serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari RT dan RW. Dan juga pemerintah perlu meningkatkan kerjasama dengan negara-negara di dunia dalam mencegah dan menanggulangi segala bentuk tindakan terorisme di Indonesia. Komentar: jika kita melanggar hak asasi manusia, kita dapat merugikan orang lain, karena hak asasi manusia satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.